Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisdiwati Antarpanini dari Pendidikan Kimia Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil penelitian Young Research Training 2023, yaitu bagian dari kegiatan LabPIM Regeneration 2023 yang diselenggarakan oleh UKM LabPIM UPI. Adapun judul penelitian ini itu pengaruh kadar glukosa jus alpukat di genap salapan terhadap potensi penyakit diabetes. Mengapa penelitian ini penting? Karena untuk memberikan informasi kepada teman-teman bahwa kandungan di dalam jus alpukat ini dapat menyebabkan risiko penyakit diabetes. Yang kita ketahui bahwa diabetes itu adalah kondisi kronis di mana dicirikan oleh tingginya kadar glukosa darah di atas batas normal, disertai gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Akibatnya kurangnya hormon insulin. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah komplikasi dan menjaga kadar gula darah pada penderita diabetes yang berada dalam rentang normal. Salah satu pemicu utama diabetes adalah glukosa, yaitu gula yang muncul dari karbohidrat dalam makanan, tersimpan sebagai glikogen di hati dan otot rangka, serta beredar dalam darah. Dari penelitian yang dibaca, ada 6 peneliti menunjukkan bahwa konsumsi minuman yang dimaniskan dengan gula meningkatkan risiko diabetes sebesar 26%. Namun, buah alpukat ini merupakan buah yang memiliki banyak lemak dan serat, sehingga baik bagi tubuh. Selain itu juga, buah alpukat memiliki nilai indeks glikemik yang rendah dengan kadar gula yang sedikit. Namun, alpukat berpotensi menyebabkan diabetes, salah satunya yaitu melalui produk jus alpukat. Kadar gula yang terdapat dalam jus alpukat dapat bertambah akibat menambah gula saat proses pembuatan jus alpukat. Dari data yang diperoleh, diperkirakan 1 dari 11 orang dewasa usia produktif hingga lansia terkena diabetes mellitus tipe 2. Angka ini diperkirakan akan semakin meningkat hingga 578 juta jiwa di tahun 2030 atau 700 juta penderita di tahun 2045 menurut International Diabetes Federation. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit diabetes dengan tidak mengonsumsi gula yang berlebih, yaitu menentukan pengaruh kadar gula yang terkandung pada jus alpukat di genap salapan untuk menghindari risiko penyakit diabetes. Adapun tujuan kami meneliti ini yaitu untuk menentukan kadar gula yang terkandung pada jus alpukat di genap salapan, mendeskripsikan pengaruh kadar gula yang terkandung pada jus alpukat di genap salapan terhadap risiko penyakit diabetes, dan juga mendeskripsikan bagaimana caranya untuk menghindari risiko penyakit diabetes. Menurut tinjauan pustaka yang sudah kami lakukan, yaitu ternyata di Indonesia meminum minuman manis dengan ukuran 300-500 ml mengandung sekitar 37-54 gram gula per kemasan, di mana itu adalah 4 kali lipat lebih banyak daripada rekomendasi harian yang direkomendasikan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013, untuk setiap individu dalam sehari, konsumsi gula untuk individu dalam sehari itu 4 sendok makan sekitar 50 gram per hari, atau setara dengan 10% dari total asupan energi. Anjuran ini terpenuhi ketika jumlah konsumsi gula per individu dalam satu hari tidak melebihi 50 gram. Sementara ketidaksesuaian dengan anjuran terjadi jika kita mengonsumsi gula melewati batas 50 gram per individu dalam satu hari. Dalam hal ini, jika pengonsumsian gula melebihi 50 gram, maka akan adanya terkena penyakit resiko diabetes, yang berarti mengkonsumsi minuman manis dalam jumlah yang berlebihan dapat mengakibatkan risiko terkena diabetes. Adapun hubungan konsumsi glukosa berlebih terhadap risiko penyakit diabetes, yaitu mengonsumsi terlalu banyak glukosa dapat menyebabkan insulin menjadi resisten. Hal ini berarti insulin tidak dapat melakukan tugasnya dalam proses metabolisme glukosa, yaitu proses perubahan glukosa menjadi energi yang menyebabkan gula pada darah meningkat sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Secara umum, konsumsi minuman manis seperti susu, teh manis, apalagi jus, dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena diabetes, di mana tingkat gula darah yang tidak
terkendali pada penderita diabetes dapat mengakibatkan komplikasi serius baik yang bersifat mendadak seperti hipoglikemia dengan tingkat kematian yang signifikan maupun komplikasi kronis seperti makroorganipati dan mikromiopati yang dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, ataupun diabetes. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kami yaitu metode penelitian kuantitatif, di mana metode penelitian ini mendukung proses penelitian yang kami tujuan dari proses penelitian kami. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu eksperimen dan studi literatur, mana eksperimen ini dilakukan di laboratorium untuk menguji jumlah kadar glukosa yang terkandung dan penentuan massa jenis. Yang pertama dilakukan pada proses eksperimen ini yaitu pemisahan filtrat dan residu jus alpukat menggunakan alat sentrifugasi. Dan untuk menentukan kadar glukosa pada jus alpukat yaitu menggunakan alat hand refractometer, di mana untuk menentukannya kita meneteskan sampel jus alpukat hasil sentrifugasi tadi ke kaca prisma refraktometer untuk diamati skalanya. Yang ketiga yaitu untuk menentukan massa jenis. Untuk menentukan jumlah glukosa setiap 1 liter jus dilakukan pengukuran massa jenis menggunakan piknometer. Nah, adapun data yang diperoleh dalam eksperimen diantaranya adalah jumlah kadar glukosa yang terkandung dalam jus alpukat digenap salapan, massa jenis alpukat, dan kadar dan jumlah glukosa yang terkandung dalam jus alpukat digenap salapan untuk setiap 1 liter jus. Kami menggunakan studi literatur. Studi literatur ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan sentrifugasi untuk menghitung kadar glukosa, lalu kadar gula yang dianggap sebagai glukosa di dalam bahan uji dianalisis menggunakan alat hand refractometer, yang alat ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya konsentrasi larutan yang terkandung di dalam besarnya konsentrasi larutan yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya konsentrasi larutan yang terkandung di dalam suatu larutan. Satuan skala pembaca adalah persen Brix. Brix ini adalah zat padat kering yang terlarut dalam suatu larutan yang dihitung sebagai sukrosa. Brix juga dapat didefinisikan sebagai persentase massa sukrosa yang terkandung di dalam massa larutan sukrosa. Adapun pengolahan data yang dilakukan yaitu pertama pengeditan data yang bertujuan untuk memberi kejelasan mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Lalu klasifikasi ini perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu data internal, data asli yang menguraikan situasi dan kondisi eksperimen internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri. Dan yang ketiga, proses pemeriksaan, di mana proses pengkoreksian, penyahihan, pengonfirmasian, atau pengingkaran suatu posisi dan pembuktian kebenaran yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengkoreksi ulang data-data yang diperoleh. Setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan, yang ketiga ada analisis data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti. Kami menghubungkannya dengan bagaimana pengaruh kadar glukosa tersebut terhadap penyakit diabetes. Lalu kesimpulan, di mana kami nantinya akan menyimpulkan kesimpulan ini berupa jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang kami lakukan. Adapun kerangka berpikir, yaitu jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan. Di sini latar belakang yang menurunkan resiko diabetes, glukosa berlebih dalam jus, lalu pengecekan kadar gula dengan tujuan memerhatikan konsumsi glukosa dengan capaiannya masyarakat lebih sehat, di mana dengan mengetahui pengaruh kadar glukosa terhadap penyakit diabetes diharapkan bagi pembaca untuk lebih memperhatikan lagi konsumsi mereka terhadap glukosa yang berlebih. Adapun hasil dan pembahasan yang kami dapat yaitu penentuan kadar glukosa pada jus alpukat digenap salapan
salapan menggunakan refraktometer. Jadi hasilnya yaitu jus alpukat yang dijual di genap salapan memiliki komposisi untuk setiap satu porsi jus alpukat ukuran 1 liter, di antaranya buah alpukat, gula pasir kurang lebih 5 sendok makan, tambahan air pemanis yaitu gula, susu kental manis, es batu, dan air. Dari hasil percobaan diperoleh skala pada sampel jus alpukat sebesar 13,3. Oleh karena itu, kadar glukosa dalam jus alpukat untuk setiap 100 gram terdapat sebanyak 13,3 gram atau kurang lebih 13,3%. Juga didapat rata-rata massa jenis alpukat yaitu 50,04 gram dan massa jenis jus alpukat yaitu 1,008 gram per mili. Jumlah tersebut tidak hanya berasal dari takaran gula pasir saja, tetapi jumlah glukosa secara keseluruhan dari cairan pemanisnya maupun susu kental manis. Hubungkan dengan konsumsi standar gula per hari, konsumsi lebih dari 50 gram dapat menyebabkan diabetes. Dan diperoleh data yaitu jumlah glukosa yang terkandung dalam jus alpukat di genap salapan hampir melebihi 3 kali lipat dari asupan glukosa yang dibutuhkan secara umum perharinya, sehingga meningkatkan resiko diabetes seseorang. Meskipun tidak hanya konsumsi glukosa saja yang menjadi salah satu resiko diabetes, ada faktor lain seperti obesitas, gaya hidup juga menjadi faktor penyebab resiko penyakit diabetes. Adapun yang sudah dibahas tadi, bahwasanya alpukat merupakan buah yang banyak manfaatnya. Kadar gula yang terkandung dalam buah alpukat hanya sekitar 1 gram. Kadar gula pada jus alpukat dapat meningkat apabila terdapat penambahan komposisi glukosa dalam pembuatan jusnya. Hal ini yang menyebabkan minimnya manfaat buah alpukat yang terkandung di dalamnya. Kandungan gula yang berlebih tidak termasuk makanan yang direkomendasikan karena gula tidak memberikan nutrisi kecuali kalori, vitamin yang disediakan oleh makanan lain akan diserap oleh gula untuk membebaskan kalori tersebut. Adapun implikasi pencegahan untuk menghindari risiko diabetes yaitu penyakit diabetes memang bukan hanya disebabkan oleh konsumsi gula berlebih, tetapi konsumsi glukosa secara berlebihan menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan risiko penyakit diabetes. Adapun diharapkan pembaca mendapat beberapa hal, di antaranya itu mengkonsumsi glukosa yang dianjurkan dari total energi, mengkonsumsi buah secara langsung atau jus tanpa menggunakan pemanis, menjaga pola hidup sehat. Solusinya jika kita ingin mengurangi penyakit diabetes dan ingin mengkonsumsi jus, yaitu melakukan pembuatan jus buah tanpa tambahan pemanis lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari buah alpukat dengan variasi jus. Alpukat alternatif lainnya dapat menggunakan gula alami seperti stevia yang memiliki tingkat kemanisan 70-400 kali dari manisnya gula tebu, tetapi tidak mengandung kalori. Pemanis stevia dapat dikonsumsi sebagai pengganti gula khususnya bagi penderita diabetes dengan dosis maksimum 3 mg per hari. Adapun yang dapat dilakukan dengan jika sudah terkena diabetes, pencegahannya itu pencegahan secara umum dengan melakukan evaluasi fisik dan komplikasi yang mungkin terjadi. Evaluasi ini dilakukan pelayanan kebutuhan primer seperti posyandu atau puskesmas ataupun fasilitas tersier seperti rumah sakit. Yang kedua yaitu pencegahan secara khusus, yaitu mengarah pada praktek mencegah secara bertahap yang dilakukan pada individu yang memiliki risiko diabetes. Pencegahannya yaitu meliputi pola hidup yang sehat dan intervensi farmakologi. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa glukosa adalah salah satu nutrisi yang penting dan diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Namun apabila asupan dalam tubuh melewati batas yang dianjurkan dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, salah satunya diabetes. Peneliti bermaksud untuk mengukur kadar glukosa pada jus alpukat di genap salapan sebagai subjek penelitian yang dinilai dapat mengakibatkan diabetes. Melalui metode eksperimen yang telah dilakukan, kadar glukosa yang terkandung dalam jus alpukat di genap salapan sebesar 13,3% atau setara dengan 133,11 glukosa untuk setiap 1 liter jus alpukat yang tergolong tinggi jika dibandingkan dengan anjuran asupan glukosa per hari, yaitu 10% dari total asupan energi, setara dengan 4 sendok makan gula pasir atau 50 gram per hari. Kadar glukosa yang tinggi dapat mengakibatkan risiko penyakit diabetes dengan terhambatnya kinerja insulin untuk melakukan proses metabolisme glukosa dalam tubuh. Dengan mengetahui pengaruh kadar glukosa pada jus alpukat yang diteliti, pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan pola hidup sehat dengan menghitung asupan glukosa dalam tubuh yang mengacu pada anjuran dari total energi. Konsumsi jus alpukat yang setara 50 gram per hari sebesar 376 ml. Digunakan pengganti gula alami seperti stevia atau buah dikonsumsi secara langsung tanpa pengolahan dan pemanis.
sarannya yaitu untuk produsen jus alpukat 368 disarankan agar mengurangi pemanis yang ditambahkan atau disediakan varian less sugar pada menu sehingga dapat memuaskan konsumen yang ingin menjaga kesehatannya. Diharapkan setiap individu lebih peduli dan menyadari kondisi dari diri sendiri dengan rutin dilakukannya pemeriksaan kesehatan serta memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak melewati batas sehingga dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit, salah satunya diabetes. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.